Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, berkah dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan diberikan hidayah, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Ridwan Hasanah dalam acara tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari memberi syafaat nanti ketika kita kembali dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Sebelum kita mulai dengan pengajian di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan wasilah kita berada di masjid dan akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepadanya. Yang pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada di permukaan bumi ini, yang sedang kesulitan mudah-mudahan dimudahkan, yang sedang kena musibah mudah-mudahan diangkat dari musibahnya, dan yang sedang menerima penderitaan mudah-mudahan Allah cabut penderitaannya. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita, negara Indonesia, dijadikan negara yang baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dipimpin oleh para pemimpin yang adil, jujur dan amanah, muslim mukmin yang mencintai bangsa, negara dan rakyatnya. Yang selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang kita ketahui. Mudah-mudahan bagi mereka yang belum tersentuh untuk sholat, untuk melaksanakan sholat, tersentuh hidayah untuk mengaji, tersentuh hidayah untuk pergi ke mushola, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa dan menerima segala amal soleh kedua orang tua kita, kedua mertua kita, sahabat kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dirapatkan kuburannya, dijadikan kuburan mereka bagian dari taman surga. Yang selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, keluarga anak kita dijadikan keluarga yang sakinah, yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmat, yang dilimpahi dikaruniai putra dan putri, cucu yang soleh dan solehah, dikaruniai kesehatan, rezeki yang halal melimpah dan penuh dengan keberkahan. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kehidupan yang husnul khatimah, dan kita dapat menutup segala kata, segala ucap yang bisa kita ucapkan selama hidup ini dengan perkataan la ilaha illallah. Al-Hadiniyah, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kesempurnaan yang kita lakukan, kita bacakan ayat dan surat Al-Kahfi ini walaupun hanya satu ayat yang
memegang mushaf silakan diikuti nanti setelah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Sadaqallahul Azim. Sedikit tentang tajwid ayat yang ketiga, ayat 34. Wa kana lahu, kalau di Al-Quran tandanya di tomahnya dibalik, itu marsilah qasirah. Kalau ada hu atau hi sebelumnya berbunyi pendek seperti ini, la itu pendek, lahu, lihi misalnya, maka dibacanya dua harokat. Wa kana lahu thamar, kalau dua harokat itu satu ayat ya. Wa kana lahu thamar. Kemudian faqala, kok juga tabii karena ada alif yang didahului dengan fathah. Ini juga dengan dua
Wisol Limotomi ada alif didahului oleh fathah satu ayunan. Kemudian i tadi sudah dikatakan ada hu atau hi. Kalau hi biasa di Quran sekarang itu dikasih kasroh berdiri, itu juga dua harokat disebut masila qasir. Faqala lil sahibihi, itu dua harokatnya. Kemudian yuha, ini motomi alif didahului kasroh fathah. Yuhawiru, diperhatikan ruhu asalnya masilah qasirah, tapi kalau ketemu dengan a atau i atau hu, jadi hu atau i ketemu bunyi a i u yang di dalam bahasa tadi disebut hamzah ya. Maka berubah dari 2 menjadi 4 atau 5 ya boleh. Oleh karena itu bahasanya menjadi lebih panjang gitu. Dan di Al-Quran biasa ditandai dengan bendera ya. Wa huwa yuhawiruhu ana akthar. Nah, asalnya yuhawiruhu ana akthar, tapi karena ketemu dengan a ya hu nya menjadi wa huwa yuhawiruhu ana akthar. Kemudian ana kalau dalam Al-Quran ditandai pakai 0, huruf tanda 0 artinya tidak dibaca menjadi motomi. Jadi ana yang artinya saya, aku itu dipanjang, dibacanya satu harokat ana akthar. Kemudian ada nun mati ketemu kaf disebut dengan ikhfa. Ikhfa artinya tidak kedengaran lagi bunyi nunnya ya. Kalau min itu ilham, tapi kalau min itu ikhfa, ditahan 3 harokat. Biarma atau ini lau ini idgham bihunna tanwin ketemu waw, itu ditahan juga 3 harokat. Malau wa a'azzu nafara. Kemudian kalau ada an dan kita wakafkan atau berhentikan, maka dibacanya menjadi a dan panjangnya 2 harokat. Nafara, cukup. Baik. Yang kedua kita akan mentadarus lagi tentang makharijul huruf, bukan menyangka bahwa belum bisa, tapi kan namanya belajar itu tetap berpahala untuk mengingatkan bagi yang belum bisa. Kita mulai dari bawah ya. Di sini kita ucapkan ha, ya Allahu. Baik, ini ada ha. Alhamdu, falah, disisakan ya. Alaihim, khair, ghair, dilihat ke depan sedikit qala, ke depan lagi ada akala, ke depan lagi tengah lidah ya, sya, ujung lidah bagian bawah sini ada sa, kemudian ada so, sa, kalau sa ditarik sa, kalau so ke depan sama lidah naik ke atas sa gitu ya, so. Kemudian di situ ada za satu tempat ya, za karena ada yang susah mengucapkan za ya. Kemudian kita ke ujung lidah, tempelkan gigi, za kita ubah jadi za
ditarik ke belakang bibir Allah, maju bibir Allah, itu lidahnya dinaikin ke atas. Di situ ada ta, satu lagi ta, al-kautsar, la, kita ke bibir, ma, wa, ba, fa, ke gusi di atas, gusi di atas, ta, kita ubah menjadi to, ta, to. Kalau to lidahnya pasti yang bunyi, semua yang bunyi o itu lidahnya naik ke langit. Kita ulang coba, ta, to, ta, to, da. Lempelkan lidah ke atas, kuatkan di mana kita maunya, di kanan atau kiri. Da menjadi bo, walau kemudian tidak boleh kol-kola, tidak boleh mantul. Di sini ada waw, ditahan ya, waw, rib, coba waw, rib, jangan dibaca wadrib. Nah itu kol-kola. Jadi saya ulang lagi, tempel waw, rib, ya ditempel waw, rib, ya. Kemudian yang terakhir kita ada di langit-langit depan ya, ada huruf la, na, ra, rahman. Jadi ketika rahman agak sedikit berbeda dengan kita rahman. Kalau ini di atas rahman, disentuhkan di atas rahman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tidak langsung membaca ayat-ayat berkaitan dengan puasa karena terlalu banyak biasanya dengan ceramah dengan apa. Jadi kita kepada Al-Quran yang sama sesuai dengan tujuan puasa adalah ketakwaan yang diharapkan, baik dari puasa, dari baca Quran, dari semua amal perbuatan kita muaranya adalah takwa, supaya kita takwa melaksanakan apa yang diberitahu Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang akan dibaca hari ini, Allah memberikan sebuah ilustrasi, sebuah lukisan, sebuah gambaran, sebuah contoh tentang orang yang bersyukur dan orang yang kufur atau tidak bersyukur. Di sini dikontraskan, ada orang kaya tapi tidak bersyukur, ada orang yang biasa saja tapi syukur. Yang terbaik tentunya bagi kita segala ada tapi juga bersyukur gitu. Tapi contoh di sini sengaja dikontraskan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan satu contoh, satu gambaran, satu ilustrasi, yaitu ada dua orang laki-laki bersahabat. Yang satu kami berikan dua kebun yang ditanami dengan anggur. Anggur adalah makanan, termasuk makanan favorit ya, makanan mahal ya. Wa hafafnahuma binakhlin. Kemudian di sekitar dua kebun itu pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an. Kemudian di antara semua pohon itu berbagai macam tanaman ada di situ. Kedua kebun itu memberikan hasil yang banyak dengan berbagai macam makanan.
dan tidak pernah merugikan, tidak pernah rugi, selalu beruntung, selalu untung, selalu berbuah yang menguntungkan bagi pemilik. Dua kebun yang indah dilengkapi lagi dengan adanya air yang mengalir di antara dua kebun itu. Waja'alna bainahuma wa fajjarna khilalahuma nahar. Ada air yang mengalir, ada kebun indah, di tengahnya ada sungai mengalir. Jangankan di kawasan alam yang gersang, di kita pun akan indah kalau ada kebun kemudian mengalir di bawahnya atau di tengahnya sungai. Dan sungai adalah sumber di mana pengairan untuk pohon-pohonan bisa terus berlanjut dengan biaya yang sangat murah. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang ilustrasinya dengan kebun, tapi sekarang mungkin yang dimiliki orang itu bisa perusahaan, bisa mall, bisa supermarket, bisa pekerjaan, bisa apapun, berbagai macam usaha, pabrik. Dan pabrik itu selalu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Supply dan demand-nya terus konsisten mengalir mendatangkan keuntungan. Kalau di dalam perkebunan tentu air, tetapi dalam perusahaan darahnya adalah uang modal yang terus cair, sehingga perusahaan itu tidak akan bangkrut. Singkat kata, orang yang memiliki dua kebun itu kaya raya. Wa kana lahu thamar, dia kaya dari hasil perkebunan itu. Ketika bertemu dua orang sahabat itu, mereka berbincang-bincang. Sahabat yang kaya berkata kepada temannya, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ana aktsaru minka malahu wa a'azzu nafar. Aku ini lebih kaya dari kamu, dan pegawai-pegawaiku cekatan, pintar-pintar, kuat-kuat, cerdik-cerdik. Karena itu kebunku senantiasa baik dan hasilkan buah-buah dan makanan yang banyak yang menambah pundi-pundi keuntungan. Tidak hanya sampai di kata-kata saja, si teman yang kaya ini mengajak temannya untuk memasuki ke dalam kebunnya. Wa dakhala jannatahu, kemudian masuk ke kebun itu. Wa huwa zalimun li nafsihi, sedang dia berbuat zalim kepada dirinya. Dia bangga, lihat kebunku, kebunku hebat karena aku hebat, pandai, cerdas, kerja keras, dan lain sebagainya. Singkat kata, karena perjuangannya, karena kerja kerasnya, karena kepandaiannya, karena pegawai-pegawainya, sehingga kebunnya itu luar biasa. Kalau dibuat analogi yang lain, saya punya pabrik, nih perusahaan ini hebat karena aku orang yang pintar, orang yang pandai merencanakan. Karyawan-karyawanku aku seleksi dengan sebaik-baiknya, aku didik dengan sebaik-baiknya, makanya perusahaanku maju. Di dalam ungkapan ini ada sisi zalimnya, ada sisi kebanggaannya, kesombongannya. Dia menganggap bahwa temannya itu tidak kaya seperti dia karena dia pintar, tidak cekatan, tidak kerja keras, malas, dan lain sebagainya. Dari kesombongan itu bahkan dia mengatakan, "Qala ma'adunnu an tabila hadhihi abada." Kebunku ini tidak mungkin akan hancur selamanya. Kebunku tidak akan rugi selamanya. Kalau zaman sekarang mungkin perusahaanku tidak akan rugi, mallku tidak akan rugi. Coba zaman
boomnya mall ya, tapi dikasih rontok COVID banyak yang belum tidak ke mall ya. Padahal dulu orang berlomba bikin mall. Jadi aku yakin tidak akan hancur perusahaan. Aku yakin kebunku tidak akan rugi, tidak akan hancur diserang hama, karena pegawaiku cerdas-cerdas dan kerja keras, juga bagaimana perencanaan yang aku lakukan. Bahkan kesombongan itu tidak sampai di situ, karena begitu terpesonanya dengan kekayaan yang dia miliki, keindahan kebun yang dia miliki, dia pun sampai berucap, dan aku tidak yakin kiamat itu akan datang. Aku yakin kiamat itu tidak akan datang. Kalaupun datang kiamat itu, tapi aku pasti diberikan lagi kebun yang lebih baik dari kebun ini. Disangkanya bahwa kalau di dunia, yang pertama memang tidak percaya. Tapi yang kedua, kalau memang harus percaya, karena si teman yang tidak kaya itu adalah seorang beriman yang soleh, yang bersyukur. Kalau memang seperti keyakinan kamu bahwa hari kiamat itu akan ada, dan aku tidak percaya sesungguhnya. Tetapi kalau seandainya kiamat itu ada, maka pasti aku lebih hebat dari ini. Jadi di alam manapun aku akan hebat. Itu kesombongan, tetapi disertai dengan ketidakpercayaan, juga disertai dengan pelecehan ya. Dan itu karakter orang yang sukses. Orang yang sukses tetapi tidak disertai dengan keimanan, pasti akan membanggakan dirinya sendiri. Padahal mungkin atau pasti kesuksesan itu bukan hanya karena kepandaian, bukan karena kesuksesan, bukan karena kerja keras dan sebagainya, tapi yang terpenting adalah Allah membukakan jalan. Kalau saya ingat ketika kuliah itu sama-sama miskin, saya sama-sama dengan Khairul Tanjung, satu angkatan persis. Kerjanya dia jual fotokopi. Dan saya ketemu di dalam sebuah pertemuan pemilihan mahasiswa di tingkat universitas. Dia dari Fakultas Kedokteran Gigi dan saya dari Fakultas Sastra waktu itu. Orang biasa saja, gak nyangka bakal menjadi orang konglomerat. Orang tuanya miskin, dia juga miskin. Dan dokter giginya dipakai lagi, isinya dokter nggak praktek pula, tapi kayaknya luar biasa. Apakah hanya karena dokter gigi? Kalau dokter gigi ngorek-ngorek gigi, kalau istrinya dokter mungkin hanya mengobati, tapi dua-duanya ilmunya nggak dipakai. Yang dipakai adalah skill yang lain yang membuat dia menjadi konglomerat. Coba kalau dia tidak beriman, aku ini karena hebat karena diriku, pasti kan. Tapi insya Allah dia orang yang beriman, dan setiap buka Transmart dia pasti keuntungannya bertahun-tahun 2% dia wakafkan untuk Dewan Masjid Indonesia. Jadi mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi beliau. Yang kurang-kurangnya kita nggak usah ingat, tapi yang lebihnya kita apresiasi. Kemudian seorang temannya yang tidak kaya itu menasihati dia, berbincang lagi dengan orang temannya yang kaya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, temanku, apakah kamu tidak percaya kepada Allah? Akafarta, apakah kamu kafir, tidak beriman? Apakah kamu tidak bersyukur kepada Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, alladzi khalaqaka min turab? Bayangkan kita asalnya dahulu dari tanah, di mana kita berada 70 tahun yang lalu. Mungkin kalau ada 70 ya,
Nggak ada, kita nggak tahu di mana Allah ciptakan diri kita. Tidak punya apa-apa, kemudian dilahirkan, dikasih kepandaian, dikasih kesehatan, dikasih umur, dan dikasih pula rezeki yang banyak. Summa min nutfatin, dari anak kemudian Allah proses jadi nutfah, saripati anak. Summa sawwaka rajula, kemudian Allah jadikan engkau sosok seorang laki-laki yang kokoh, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang kreatif, dan lain sebagainya. Itu semua peran Allah yang terbesar untuk tercipta kita dari tanah, kemudian dari nutfah, diberi kecerdasan, kesehatan, kesempurnaan tubuh kita, semua Allah berikan. Coba kita perhatikan orang yang sakit, coba perhatikan orang yang cacat, coba perhatikan orang yang tidak cerdas. Apakah mereka tidak ingin sehat, tidak ingin cerdas, dan tidak ingin yang lain-lain? Teman mengingatkan, apakah kamu sombong seperti itu karena tidak percaya kepada Allah, atau tidak bersyukur kepada Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, dari nutfah, kemudian menjadi orang yang hebat, gagah, dan kaya raya? Bagiku, lakinna wallahu rabbi, walaupun aku tidak kaya, tapi aku menyadari dan beriman dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Rabbku. Dia bersyukur, mengakui aku ini diciptakan oleh Allah, aku diberikan kesehatan dan badan yang sempurna oleh Allah, dan aku menerima dengan ikhlas apapun yang Allah berikan kepadaku. Walaupun tidak kaya, tapi bersikap menerima apa yang Allah berikan, itu yang akan membukakan pintu keberkahan kepada orang tersebut. Bisa jadi tidak punya mobil yang berderet-deret, tapi kalau untuk pergi kemana-mana gampang, karena ada uangnya untuk sewa taksi. Jadi ngapain repot-repot ngurusin mobil gitu? Misalnya satu mobil aja pajaknya misalnya 30 juta, 20 juta, kalau ada 10. Nanti sebetulnya kita cuma ngiri aja, lihat aja, tapi kalau kita diberikan Allah banyak juga tidak jadi repot. Yang penting kita ada dan kasih keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala usyrika bi rabbi ahada, dan aku tidak mensekutukan apapun dengan Allah. Artinya aku tetap bersyukur kepada Allah atas umur, atas kesehatan, atas nikmat. Boleh jadi makanan sederhana tapi nikmat. Di sisi lain boleh jadi makanannya mewah tapi tidak nikmat. Oleh karena itu aku bersyukur hanya kepada Allah. Aku bersyukur dan beriman, dan tidak akan pernah mensekutukan kekayaanku dengan Allah. Yang menjaminku adalah Allah, bukan kekayaanku. Yang membuat aku bahagia adalah Allah, bukan kekayaanku. Yang membuat selamat adalah Allah, bukan kekayaanku. Yang membuat bahagia adalah Allah, bukan hartaku. Itu maksudnya. Di sini sebenarnya dikontraskan kaya dengan yang tidak kaya, tapi dalam kenyataannya tentu macam-macam. Karena yang kaya seringkali lihat ini gedung hebat, aku yang membangun. Ini perusahaan hebat, aku yang membangun. Coba kalau nggak ada saya. Lihat masih di sekolah sana ini bagus, ini loh ide saya, ini usaha saya, ini perjuangan saya, kan itu biasanya. Padahal semua ide, program, perjuangan, semua di situ ada kudrat dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah.
Kalau tidak diberikan kuasa, kehendak, maka kita pun tidak akan berkehendak. Allah tidak memberikan kekuatan, kita pun tidak akan mampu. Karena Allah selalu berbuat, bertindak, maka dan diberikan kekreatifan itu pada kita, maka kita akan punya pemikiran yang kreatif. Kemudian temannya berkata lagi, menasihati dan sekaligus juga teguran keras pada temannya. Walaula idza kharajta jannataka qulta masya Allah. Kenapa ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, kamu tidak mengatakan masya Allah, bahwa ini adalah karena kuasaan Allah, kehendaknya Allah. Kebun ini bagus karena Allah menghendaki ini bagus. Memang saya berjuang bekerja keras, tapi kalau tidak karena kehendak Allah maka terjadi. Dan wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali Allah memberikan kekuatan. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat satu prestasi, melihat apa yang sudah kita raih, apa yang kita sudah dapat hasil dari perjuangan, maka yang harus kita ucapkan adalah masya Allah, la quwwata illa billah. Kita lihat walau kita maju, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita lihat punya rumah bersih, bagus, kita ucapkan masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Mobil kita masih berjalan, apalagi kalau mobilnya saya ganti lebaran ini, saya ucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau ini tidak diucapkan, bisa jadi kita akan sombong, dan bisa jadi ini menjadi penyebab kita hidup menderita, bahkan menjadi musibah, bahkan ada hasud, ada ain yang membuat kita celaka, membuat kita terkena musibah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ma'ana'allahu ala abdin min ni'amatin ila ahlihi min malin min ahlin aw malin aw waladin fayaqulu masya Allah la quwwata illa billah fayaroha afatan duna al-maut. Kalau orang diberi nikmat oleh Allah berupa keluarga, harta, anak, kemudian dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, maka dia akan diberikan kemampuan untuk melihat musibah, malapetaka. Karena dia melihat malapetaka, maka dia akan menghindar dari malapetaka itu. Artinya kalau musibah itu kan misalnya contohnya gempa bumi, kita kan tidak tahu kapan. Nah, orang yang senantiasa mengucapkan masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dikasih inspirasi, dikasih pemikiran, mungkin pemikiran atau dikasih kesempatan untuk menghindar dari bencana itu, sehingga dia tidak terkena bencana. Contoh, ada orang yang dulu waktu uji tes pesawat ya, harusnya dia naik ikut uji tes pesawat dari Rusia itu yang meledak di Gunung Salam, tapi dia sholat, kemudian dia terlambat, dan dialah satu-satunya yang tidak celaka, padahal dia sudah ada di daftar manifest gitu. Jadi Allah kasih selamat sehingga tidak jadi terkena musibah. Jadi kalau ingin apa yang sudah kita raih, yang sudah kita peroleh, yang mungkin kita banggakan dan kita bahagia dengan itu, maka kalau kita melihat entah foto, entah wujud dari apa yang kita miliki, maka ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah kita akan terbebas dari kesombongan, dan kedua akan terbebas dari malapetaka.
dari musibah yang tidak bisa dihindari dengan orang-orang itu hanya satu, mati. Oleh yang lain bisa Allah selamatkan, tapi kalau mati memang ada jadwalnya, nggak bisa. Padahal ucapan ini sangat gampang, ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita lihat barang yang kita miliki, yang kita sukai, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kemudian teman itu berkata kepada sahabatnya yang lain, "Intarani ana afdal minka malan wa waladan." Tolonglah engkau memandangku orang yang tidak banyak harta dan pegawainya, waladan dan anak atau anak buah. Namun saya tetap yakin dan tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, asa rabbi ayyudiyani khairan min jannatik. Aku tetap yakin dan terus berdoa supaya aku diberikan kebun yang lebih baik dari kebun kamu. Dan orang yang penuh keyakinan, walaupun di dunia tidak diperolehnya, tapi dia tetap yakin dia tidak akan diberikan yang dia doakan, yang dia mohonkan. Itu bedanya orang yang bersyukur. Kita doa tiap hari, yang kita minta tidak diberikan, yakinlah bahwa itu akan ditunda, karena Allah hanya akan memberikan yang terbaik. Yang kita minta itu mungkin menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Tetapi semua doa itu, semua mamin muslim yang Allah Azza wa Jalla bi ghairi dzulmin, maka akan diberikan 3 opsi: dipercepat, ditunda, atau nanti di akhirat. Imma yu'ajilahu wa imma yadkhuluhu fi ukhra, atau di dalam bahasa Indonesianya, atau disimpan nanti untuk di akhirat. Jadi jangan pernah berhusnuzon kepada Allah bahwa doa kita akan diterima. Semua doa didengar, asal doa kita doa yang baik, bukan doa semoga orang itu celaka, semoga orang itu sengsara, misalnya. Itu zalim namanya. Jadi kalau semua doa yang baik itu Allah catat, hanya 3 opsinya: dikabulkan di dunia, ditunda besok, lusa, bahkan nanti di akhirat, minal bala, atau dibebaskan dari petaka, dari musibah, dikonversi jadi selamat dari musibah. Dan doa adalah ibadah. Oleh karena itu di sini fa'asa rabbi ayyudiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha. Kemudian untuk memberi pelajaran kepada kamu sahabat yang beriman dan bersyukur ini, karena kamu sudah sombong dan tidak bisa diperingatkan, aku mohon kepada Allah agar Allah menurunkan petir dari langit, yursil 'alaiha husban minas sama wa tusbiha sa'idan sirqa, dan kebunmu menjadi tanah yang tandus dan tanah yang bersih dari tanah-tanah. Au yusbiha ma'u al-ghawra fala tastati'a lahu talaba, atau airnya menjadi kering dan tidak bisa mencari air kemanapun, padahal kebun sumbernya butuh air. Kalau perusahaan sumbernya adalah cash flow, ya. Kalau cash flow-nya sudah nggak berjalan, matilah perusahaan. Gimana tuh? Dan pinjam kemana-mana nggak ada. Kalau air dicari ke kamar plastik, mana bisa nyari air lagi. Dan itu banyak terjadi. Ketika dia sukses, apapun yang dia sentuh jadi uang, jadi perusahaan. Tapi begitu Allah alam kita, karena orang yang masih hidup, ya, Allah tidak bukakan rezekinya. Jangankan perusahaan, apapun yang disentuh tidak bisa jadi uang. Bahkan asetnya mau dijual pun sangat susah untuk dijual bertahun-tahun. Oleh karena itu bukan karena kehebatan kita, tapi di situ ada kuasa Allah. Mungkin Bapak pernah lihat orang semacam itu. Ketika masa jayanya apapun bisa jadi uang, tapi ketika dia turun putarannya, jangankan untuk menciptakan uang, menghasilkan uang, untuk menjual aset aja susah.
dan saya menyaksikan banyak orang yang semacam itu. Dan doa si teman yang soleh ini dikabulkan oleh Allah. Uhita bikamalihi, harta kekayaannya ludes habis. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala rushiha. Dia hanya bisa membolak-balik, habislah katanya, bukti bahwa tidak punya apa-apa, habislah kekayaanmu. Kekayaannya dipakai untuk membiayai kebunnya dan sekarang sudah rata dengan tanah. Penopang-penopang untuk anggur itu semua rata dengan tanah. Pohon kurma rata dengan tanah, semuanya habis, terbakar. Mudah sekali. Konflik yang begitu besar, datangin aja mulai petaka, terbakar, habis. Datangin aja gempa bumi, habis. Datangin aja badai, habis. Kalau Allah mau menghendaki, baru di situ menyesal. Tapi sudah terlambat, sudah hancur, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang sudah tidak ada, kecuali kalau dia bertaubat. Tapi itu harus mulai lagi dari nol, karena yang ada sudah habis, cash flow-nya habis. Cari pinjaman kepada siapapun nggak ada yang ngasih, sumber airnya kering dan tidak bisa mencari air dari manapun. Au yusbiha ma'ahu falantas dati alahu qalba, tidak bisa mencari air kemanapun, tidak bisa mencari pinjaman kepada siapapun, karena orang sudah tidak percaya lagi. Dengan apa dia harus membayar hutangnya kalau dalam bentuk sekarang? Walau takullahu fi'atu yang suruna, tidak ada yang bisa menolong siapapun dari azab Allah, dari murkanya Allah, dari hukumannya Allah. Tidak ada. Kalau Allah sudah menghendaki turunnya hukuman, turun azab, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menolong. Kalau takullahu fi'atu yang suruna min dunillah, tidak ada siapapun yang bisa menolong selain Allah. Wa makana muntasiro, dan dia pun tidak tertolong. Seperti kalau Allah sudah mengasih bala malapetaka, maka tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Hunalika al-walayatu lillahil haqq, itulah pertolongan Allah adalah pertolongan yang sesungguhnya. Jadi hakikat yang menolong adalah Allah, meskipun dalam wujudnya pertolongan itu datang dari teman, datang dari manusia. Tetapi orang itu tidak akan menolong kalau Allah tidak gerakkan hatinya untuk menolong. Kita datang ke seorang teman ketika kita punya keperluan, tolong pinjamin saya uang 1 juta. Kalau teman kita tidak terbukakan hatinya, saya yakin dia tidak akan meminjamkan. Nah, yang membukakan hati teman kita mau meminjamkan uang, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan yang sesungguhnya apapun itu adalah dari Allah. Tentang kesehatan kita, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Bahwa Allah memberikan kesembuhan melalui dokter, melalui obat, dan juga Allah bisa memberikan kesehatan tanpa apapun kalau Allah berkehendak. Tapi karena Allah mempunyai sistem, ada dokter, ada tukang obat, itu kan perlu hidup. Kalau ada yang sakit, dari mana dokter? Kalau ada yang sakit, dari mana tukang obat bisa jual? Jadi Allah bikin sesuatu memang untuk kepentingan manusia. Untuk kutil, ada obatnya, obat kutil. Ada nyamuk, orang harus bikin racun nyamuk dan seterusnya. Jadi Allah lah pangkal pokok dari segala pertolongan. Itu harus jadi keyakinan kita. Kemudian itu satu ilustrasi ya, tadi sudah dibandingkan ilustrasi. Kenapa Allah memberikan ilustrasi? Di dalam Al-Quran ini banyak sekali ilustrasi contoh supaya kita paham di mana letaknya
kekuasaan Allah, dan di mana bedanya orang yang baik dan orang yang buruk. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat ilustrasi yang baik. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wahai Muhammad, buatlah satu perumpamaan, sampaikanlah satu perumpamaan, satu contoh, satu ilustrasi tentang kehidupan di dunia. Karena kita sedang di dunia. Seperti apa perumpamaan? Kamain, seperti air anzalna minas sama, air turun dari langit, hujan. Berapa hari ini kita turun hujan. Kemudian air itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Dari mulai rumput, pohon besar, pohon kecil, semua yang perlu air, menyerap air hujan. Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah. Kemudian tanaman-tanaman itu yang menyerap air itu kuning, kemudian diterbangkan angin. Kenapa di sini disebut pakai pak lalu ya? Untuk menunjukkan, untuk menggambarkan bahwa kehidupan di dunia itu sebentar dibandingkan lamanya alam semesta ini dan abadinya alam akhirat. Ibarat Allah itu turunkan kehidupan dan kita menyerap, kita masing-masing menyerap kehidupan itu, umur, waktu, harta, rezeki dan lain sebagainya kita serap. Tapi kata Allah, nanti kamu kuning, kamu tua, dan setelah itu kamu mati. Nggak ada yang dibawa, nggak ada yang dibawa. Apa yang kita bawa ke dalam kubur? Yang bawa dalam kubur yang diri kita dan dibungkus dengan kain kafan. Itu yang dibawa. Kalau kita jadi konglomerat, semua pabrik lihat dengan segala apa ada yang dibawa ke dalam kubur. Kemudian Ciputra apa yang dibawa? Orang-orang kaya, siapa yang terkaya dengan yang miskin samanya, terbujur kaku di dalam kubur. Seperti itulah. Boleh jadi pohon yang besar mengambil airnya besar, rumput ngambil air sedikit, bunga ngambil air sedikit, berbeda bertahap-tahap. Dan ini selalu ilustrasi yang sangat bagus. Lihat rumput dari mulai yang terkecil, ada yang super besar dan umurnya lama, dan itu semua menyerap air karunia yang Allah tumpahkan. Tapi selama apapun, sepanjang apapun, dia akan nanti mengering dan mati. Kita juga sesungguhnya sedang menapaki itu, untuk sampai pada ujungnya kita akan mati. Semua kita akan mati. Lihat, yang dahulu kita sudah tidak ada, bahkan orang tua kita, tidak, teman kita tidak. Qala Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu, bisa memberikan banyak, bisa memberikan sedikit, bisa melamakan usia, bisa memendekkan usia. Itu semua atas qadar Allah, atas ketentuan Allah, karena Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sebagai makhluknya, kita juga harus menerima apapun. Setelah kita berusaha, kita harus menerima apapun yang terbaik yang Allah karuniakan. Coba bayangkan kalau rumput kecil itu protes sama Allah. Ya Allah, kok saya cuma dikasihnya airnya segini, padahal kalau dikasih banyak dia mati ya. Iya, kerendam lagi. Memang Allah kasih yang cocok untuk rumput ya seperti itu, yang cocok untuk bunga ya seperti itu. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, bersyukurlah, itu yang terbaik. Karena sesungguhnya hidup yang sesungguhnya tak terbatas itu hanya hati di akhirat. Kalau di dunia ini dibeda-bedain, ada yang kecil, ada yang besar, bermacam-macam. Demikian juga dengan umur, ada yang sebentar umurnya, ada yang lama, ada yang panjang. Begitu juga dengan rezeki, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang banyak sekali. Dan itu semua rezeki dari Allah. Allah kasih sesuai dengan kapasitas kita, yang terbaik dengan kita.
Jangan-jangan ketika kita miskin, kita rajin beribadah dan kita sholat, tapi tentu kita harus berjuang untuk dunia juga, karena dengan dunia, dengan kekayaan itu juga akan membesarkan agama kita, karena kita tidak tahu kan jatahnya kita. Kita usaha sekeras mungkin, Allah pasti akan ngasih apa yang pantas dan layak untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kekayaan al-mal, kekayaan kita itu bukan harta saja, bisa ilmu, jabatan, pangkat, gelar, apa saja yang Allah, istri, anak, mobil dan lain sebagainya yang Allah karuniakan kepada kita umur adalah anak, adalah mal. Wal banun, anak bisa sukses, ada yang biasa, ada yang kesuksesan terutama ya, adalah zinatul hayati dunya. Harta dan anak adalah hiasan kita di dunia. Harta dan anak dari bisa jabatan, bisa status dan lain sebagainya, itu memang hiasan. Kita punya rumah, kita jadi indah. Kita punya motor, kita indah. Kita pakai baju yang rapi, pakai baju yang rapi, indah. Kita punya mobil, indah. Apapun jadi indah. Apalagi kalau anaknya sukses, misalnya udah hebat-hebat, ya kayak Khairil, alhamdulillah anaknya sukses, mudah-mudahan yang lain juga yang saya tidak tahu juga sukses. Amin. Tapi kata Allah mengingatkan, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik. Tapi amal soleh yang abadi itu lebih baik di sisi Allah. Sawaban wa khairun amalan, satu pahala ganjaran dan sebaik-baiknya yang kita inginkan, angan-angankan sebetulnya. Harta itu memang indah, tapi yang tadi sudah kita ilustrasikan, gambarkan, begitu mati itu gak dibawa. Terus keindahan akhirat itu apa? Al-baqiyatus sholihat adalah amal soleh. Anak kita yang soleh itulah yang khair di sisi Allah. Kekayaan terbesar kita adalah kalau kita punya anak yang soleh. Maka kita tidak boleh putus untuk berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh. Demikian juga harta, kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari untuk akhirat itu dengan apa yang Allah sudah kasihkan kepadamu, harta, tenaga, uang, umur, waktu dan lain sebagainya, kekuatan. Cari dengan kita negeri akhirat. Karena itu nanti hanya satu-satunya al-baqiyatus sholihat yang akan menjadi kebanggaan kita, cuma itu. Yang kita sedekahkan itulah yang abadi, al-baqiyatus sholihat. Sisanya yang miliaran yang ada di tabungan itu belum tentu, mungkin jadi rebutan anak. Yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita gunakan untuk jalan, untuk masjid, untuk apapun, misalnya anak kita, biaya untuk membiayai anak sekolah dan lain sebagainya, membantu orang lain, itu yang akan abadi. Yang lain itu akan kering, kerontang, hilang dan ditinggalkan oleh kita. Allah mengingatkan, dunia itu penting karena dengan itu kamu akan indah, terlihat cantik, terlihat gagah. Tapi ada yang lebih penting dari itu, al-baqiyatus sholihat adalah amal abadi yang baik, dan itu yang menjadi kebanggaan nanti di akhirat. Jangankan yang tidak beribadah, yang beribadah pun akan menyesal nanti di akhirat. Karena kenapa amal saya sedikit? Jangankan yang tidak berinfak, yang berinfak pun akan menyesal nanti di akhirat. Kenapa saya berinfak sedikit? Yang memberikan baju bekas nanti akan menyesal, bukan menyesal dengan baju bekasnya, tetap itu berpahala. Tapi kenapa saya tidak memberikan baju yang baru?
Kenapa? Karena di sana baru ditampakkan, sejak kita dicabut ruh kita, baru ditunjukkan itu bagaimana hebatnya apa amal-amal baik yang kita lakukan. Sehingga di situ pasti akan teriak kalau kita teriak, ya Allah, kenapa cuma sedikit? Ya Allah, kenapa yang butut yang saya kasihkan? Kenapa yang nggak ada yang baru? Dan seterusnya. Karena apa? Karena itu kebanggaan. Karena itu kebanggaan ketika kita meninggalkan alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bulan puasa akan minta tambah waktu. Kita baca aja, lebih baca ya. Karena kalau baca daripada melantur, lebih baik kita baca Al-Quran dan pesan-pesan yang kita bisa terima dari. Setelah Allah berbicara tentang dunia ya tadi, ilustrasi tentang dunia, tentang kehidupan dunia. Kemudian Allah bercerita tentang hari kiamat. Wa yawma nusayyirul jibala, ketika kami geserkan gunung-gunung, dan pada waktu itu gunung tidak ada lagi, karena sekarang kita masih bisa lihat gunung, berbagai macam gunung. Dan waktu itu bumi akan rata, watawal ardo barisata, bumi akan rata serata-ratanya, tidak ada naik, tidak ada turun, tapi rata. Disitulah Allah kumpulkan, wahasyarnamu, kami kumpulkan seluruh manusia, fala nughadir minhum ahada, tidak kami tinggalkan satu orang pun. Miliar orang dikumpulkan mereka satu tempat. Bagaimana hektiknya, bagaimana hiruk pikuknya, luar biasa. Dikumpulkan. Itu yang akan kita alami pada waktunya nanti. Wa'ulidu ala rabbika shaffa, dan kita akan dihadapkan kepada Allah dengan bersab-sab, berbaris-baris. Berapa waktu yang diperlukan untuk menghisab kita? Masing-masing akan diputar jalan hidupnya. Kalau umurnya 60 tahun akan diputar 60 tahun. Kalau umurnya 70 tahun akan diputar 70 tahun. Semua dihisab, kecuali yang syahid yang tidak dihisab langsung. Tapi kalau kita umurnya seperti begini, akan hisab, semua akan diputar, akan dipertunjukkan. Kemudian Allah berfirman, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah, kalian sekarang datang seperti kami ciptakan dulu pertama kali. Ketika kita diciptakan dan dilahirkan, tidak bawa selembar benang pun, tidak bawa nama, tidak bawa mobil, tidak bawa rumah, tidak bawa istri, tidak bawa anak, tidak bawa apapun, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Allah katakan, kama khalaqnakum awwal marrah, enggak ada, tidak ada benang selain itu di dalam tubuh kita. Bal za'amtum alla naj'ala lakum maw'ida, tapi kenapa kalian bisa yakin bahwa kami belum menciptakan jadwal ini? Allah sudah membuat jadwal. Tidak ada jadwalnya, ada apa yang namanya bahasa kerennya, kalau bahasa sederhananya jadwal. Apa? Ya jadwal, kalau jadwal pelajaran tidak ada apa yang saya buat schedule, sudah ada. Sudah ada schedule-nya. Tapi kenapa kalian tidak percaya dengan schedule yang aku buat untuk kamu? Padahal dari mulai kamu diciptakan dari tanah itu ada schedule nih, mati, kemudian termasuk kan ke alam semesta dan pengadilan itu sudah ada jadwalnya. Hanya saja kita tidak tahu. Kemudian wawuti kita, kemudian diletakkanlah buku masing-masing, dokumennya diletakkan, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Semua dokumen kehidupannya dari mulai lahir sampai mati, bayangkan, dokumen yang luar biasa. Yaqulu wa yaqulu fatarul mujrimina musyrikina mimma fi, maka orang yang durhaka, dia ketakutan melihat buku itu, karena dia tahu, sadar sejak mati aja dia sudah tahu kelakuannya, apalagi sudah disodorkan sehingga apa yang dia terucap. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, buku apa ini?
luar biasa. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tercecer sekecil apapun, semuanya dihitung, semua ada timbangannya, ada bobotnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun ada timbangannya, bobotnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan dia bingung, dia sedih, dia teriak. Di ayat yang lain berteriak, jadi melihat catatan buku amal mereka. Wa wajadu ma'amilu hadirah, dia akan menemukan amal yang sudah dia lakukan itu dipampangkan di depan. Kalau ibarat dengan film, diputarkan filmnya, itu yang membuat dia malu, malu terhadap dirinya sendiri, malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadu ma'amilu hadirah. Dan terkait ini ayat ini, maka orang yang bertakwa itu pasti akan bahagia dengan bulan puasa Ramadan. Kenapa? Karena yang buruk-buruk itu akan dihapus. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosa yang lalu-lalu. Maka rekaman itu sudah didiri, ya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Bersyukurlah kepada Allah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menghapuskan segala dosa kita, sehingga kita tidak melihat lagi putaran film-film yang buruk itu sudah dihapuskan. Dan luar biasanya Allah sayang bulan kita. Puasanya mungkin ada bolong, masih ngomongin orang, mata masih lihat sana lihat sini, mungkin masih melakukan kesalahan, sehingga akhirnya puasanya itu menjadi kerancang. Kalau saringan itu tidak halus lagi. Banyak yang bolong dosa itu masih ketika di ayat itu dosa. Nah, Allah kasih saringan kedua, mesin kedua, mesin cuci kedua. Apa itu? Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dari mulai taraweh, amalan di malam bulan Ramadan disebut qiyam Ramadan. Dan Rasul mengatakan, man qama Ramadan imanan wa siyaman wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini adalah mesin kedua. Mesin pertama belum berhasil nih, ada mesin kedua untuk membersihkan diri kita. Bersyukurlah kepada Allah karena kita masih bisa beribadah, tadarus, tarawih, sholat malam, tentunya Ramadan. Lebih hebat lagi, Allah masih diberikan lagi, Allah yang rahmat dan rahim, diberikan satu di antara malam di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Ya, kalau kita beribadah di malam itu sama dengan beribadah 1000 tahun, lebih dari umur kita. Bukankah Allah sudah baik banget ya? 1000 bulan, 1000 bulan, 83 tahun, 1000 bulan. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Isi seluruh malam di bulan Ramadan, pasti satu di antaranya kita kenal. Kalau anak sekolah belajar probabilitas dulu ya Ustaz ya. Kalau 30 ke 30 itu pasti dapat satu. Tapi kalau 29 dibagi 30 misalnya ada satu yang bolong, ya kemungkinan yang satu itu justru kita yang hilang. Jadi kalau kita sholat maghrib pada malam itu, malam itu kan dari maghrib sampai fajar ya. Kalau kita sholat maghrib pada malam hari itu sama dengan sholat maghrib 1000 bulan. Kalau kita sholat isya pada malam itu sama dengan sholat isya 1000 bulan. Kalau kita taraweh pada malam itu sama dengan taraweh 1000 bulan. Kalau kita tahajud pada malam hari itu sama dengan tahajud 1000 bulan. Kalau kita baca Quran pada malam itu sama dengan baca Quran 1000 bulan. Kok harus panjang malam? Menurut saya tidak. Isi aja semampunya.
tidak isi dengan ibadah, ya hasilnya akan berbeda-beda pasti, karena kualitas ibadahnya juga macam-macam, jenis ibadahnya juga macam-macam. Memang 1000 bulan, tapi hasilnya akan berbeda-beda. Yang diisi dari maghrib sampai subuh ya 1000 bulan dalam pengertian iya. Tapi kalau sholat isya saja, ya apa? Sholat isya tapi 1000 bulan. Yang terawih ada sholat isya, terawih 1000 bulan. Apalagi kurangnya kasih dan sayang Allah. Mestinya kita tuh bersih, dan disitulah mudahnya masuk surga dari masuk neraka. Jangan bilang masuk surga susah. Susah masuk neraka. Masuk neraka itu susah. Untuk satu kali saja masuk neraka keluar 80 juta. Untuk sekali aja masuk surga, masuk neraka harus ke Bali, harus keliling dunia. Tapi kalau untuk surga, puasa Ramadan aja. Untuk ke surga, datang saja ke masjid. Untuk masuk surga, baca Quran saja. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan baik, sebaik-baiknya, karena kita tidak yakin apakah Ramadannya akan datang, kita masih ada. Tidak yakin, mudah-mudahan, tapi kita berharap. Ada penyakit yang paling besar yang harus kita atasi, yaitu musuh kita yang tidak terlihat, yaitu iblis dan syaitan. Allah menjelaskan ayat yang ketiga, wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah berbuat zalim dengan siapapun, dengan seorang pun. Allah tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun, ya. Allah tidak akan mengurangi, dan Allah tidak akan menambah azab bagi siapapun sedikit pun. Yang akan pahala tidak akan dikurangi, dan hukuman Allah tidak akan ditambah. Bahkan kalau pahala Allah akan dilipat gandakan, dan dosa tidak akan pernah ditambah. Nah, di sini Allah memberikan gambaran betapa bahayanya musuh kita. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah, ketahuilah ketika kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, hormatilah kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka kemudian para malaikat bersujud kecuali iblis. Karena minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bagian dari jin, tapi dia menentang perintah Allah. Jadi dulu yang masuk kategori malaikat itu ada malaikat dan jin. Kemudian Allah bertanya kepada kita, afatattakhidunahu, apakah kamu menjadikan iblis itu dan anak cucunya wa dzurriyyatahu, bahkan pasukannya dan anak keturunannya, awliya min duni, sebagai pelindung, penolong selain aku. Wa hum lakum adu, padahal mereka itu adalah musuh. Yang seringkali yang kita ikuti adalah bisikan setan, ajakan setan. Setan itu diantaranya secara bertahap mengarahkan kita kepada perbuatan dosa sedikit-sedikit. Udah nggak apa-apa, lihat aja. Udah nggak apa-apa, chat aja. Nggak apa-apa, telepon aja. Terus sampai akhirnya puncaknya perbuatan dosa. Demikian juga semua perbuatan dosa itu sedikit-sedikit. Tidak mungkin orang yang soleh tiba-tiba dikasih suruh minum khamar. Tidak mungkin orang soleh, orang baik tiba-tiba disuruh berzina. Tidak mungkin orang baik tiba-tiba disuruh mencuri dan korupsi. Tidak, tapi pasti sedikit. Itu wala tapi khutwat syaitan, jangan diikuti. Misalnya setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan.
sedangkan Allah menjadikan dengan kekayaan. Pokoknya kalau kita mau infaknya, kamu nanti habis, kamu nanti miskin, kamu nanti perlu, kamu nanti kurang gitu. Padahal Allah adalah yang maha kaya. Padahal berzakat, berinfak itulah yang lebih menyebab kita ditambah rezeki kita. Tapi pasti syaitan, iblis dan pasukannya akan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Bisal zalimina badala, maka betapa buruknya pengganti bagi orang-orang yang zalim. Dia punya Allah yang Maha Kuasa, dia punya Allah yang pemilik segala sesuatu, Allah yang Maha Penolong, yang pelindung, pemberi rezeki, tetapi malah diikuti menjadikan pelindungnya adalah syaitan. Bukan itu lebih buruk? Iblis itu gak punya apa-apa, tapi orang pilih iblis. Ternyata pasukan iblis, dukun, saya baru tahu ternyata masih banyak yang kita keluar di luar dari dunia itu. Walaupun benar atau salah ya, yang ditujukan para pemberantas dukun katanya istilahnya siapa. Tapi yang bingung saya ternyata ada zaman sekarang yang modern itu dukun gitu ya. Masya Allah. Dan hal ini juga untuk bikin kemajuan usaha pakai dukun, untuk karir pakai dukun, untuk jadi lurah pakai dukun, menjadi pejabat pakai dukun, untuk dapat proyek pakai dukun. Kata Allah, bisa zalimina badala, betapa buruknya orang yang mengganti aku dengan iblis itu. Karena dia nggak punya apa-apa. Kenapa gak datang kepadaku? Gitu. Tapi karena yakinnya, karena doa berdoa. Nabi Ibrahim aja 80 tahun bisa jadi anak. Kamu punya Nabi Ayub 18 tahun untuk sehat. Jadi Allah itu punya jadwal tersendiri. Dan ingat Allah itu roh kita, malik kita, segala-galanya. Masa kita mengatur? Tempatkanlah kita sebagai hamba yang hanya bisa memohon, menyampaikan proposal. Yang menentukan adalah Allah. Kita suka aneh, kita sebagai hamba, tapi kita mengatur Allah. Kita yang terpenting minta, yang kedua taati aja. Pasti Allah cinta. Kita sebagai pemimpin lah, kita pimpinan. Suka nggak diatur anak buah? Anak buah itu yang penting ikuti aja prosedur, kerjakan tugas. Pasti pemimpin, bos, pemilik perusahaan kerjakan kita. Nah, sementara kita sebagai hamba yang kecil ini mau mengatur Allah, baru doa sekali udah bosan saya dengan doa saya, mau nggak dikabul-kabul. Padahal doa itu adalah ibadah. Yang terpenting adalah ibadah. Karena dengan berdoa Allah makin cinta kepada kita. Kemudian Allah, saya akan habiskan sampai ayat 54 ya. Karena mumpung di bulan puasa, bulan depan udah lebaran ya. Jadi ini harus agak sampai tuntas sedikit lagi. Ma'asyatu khalqas samawati wal ardi wa khalqa anfusihim. Aku tidak libatkan mereka dalam ciptaan langit dan bumi. Jadi iblis itu nggak tahu tentang langit dan bumi ini. Sementara kita bertanya ke dukun bagaimana, itu nggak tahu. Yang tahu alimul ghaibi wa syahadah adalah Allah. Yang tahu yang nyata dan tersembunyi hanya Allah. Kenapa nggak bertanya sama Allah? Mau ditanya kepada orang pintar tadi, itu udah nggak jauh berikan tadi. Walau khalqa anfusihim, jangankan tentang langit dan bumi, tentang diri mereka sendiri, setan iblis tidak tahu dirinya. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan aku tidak mungkin menjadikan iblis sebagai penolongku. Artinya untuk menolong kamu gak mungkin Allah utus iblis. Allah kasih alam, kasih makhluk-makhluk yang lain. Jadi minta kepada Allah nanti makhluk yang lain. Tapi tidak mungkin Allah memerintahkan iblis, tolong tuh Pak Anu rajin beribadah, tolong wahai iblis, Bapak Anu sering berdoa. Mungkin iblis juga pernah disuruh oleh Allah.
Yang disuruh itu malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Nah sementara kita minta tolong perlindungan kepada iblis, itu bukan keliru banget. Sekali lagi Allah menyatakan wa ma kuntu muttakhidhil mudillina aduda. Aku tidak pernah memberikan kuasa menyuruh orang yang makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu penolong. Jangan sekali-kali berteman dengan iblis, karena dia cuma menipu. Orang bodoh dia cuma membisik-bisikin aja. Selanjutnya urusan kita sebetulnya, karena dia tidak bisa memaksa kita sebetulnya. Maka doa yang diajarkan Allah kan hebat juga. Allah kita akan dikasih setan, tetapi kita diajari caranya. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Coba kita cakap Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku mohon perlindungan dari bisikan setan, dan aku mohon perlindungan jika mereka itu datang. Kenapa minta perlindungan? Karena nggak melihat. Apa ada iblis di sini gitu ya? Setan nggak lihat. Jadi yang bisa melihat, benar Allah ini juga mengajarkan bahwa yang bisa mengenyahkan iblis setan dari diri kita ya Allah. Kalau paling pendek, alhamdulillah minasyaitonirrajim, ada lagi qul a'udzu birabbin nas. Jadi nggak ada sebetulnya kita kelemahan kalau kita ikuti cara yang diajarkan oleh Allah. Wa yawma yaqulu nadu syurakaiya alladziina za'amtum fad'ahum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum wiqa'a. Dan Allah ingatkan terkait dengan iblis yang bisa menyesatkan kita tadi. Kemudian Allah menjelaskan tentang nanti di akhirat yang mempertuhankan iblis, ya, setan. Pada hari kiamat di mana Allah berfirman, panggil syurakaiya, sekutu-sekutuku, artinya kalian jadi sekutu, para iblis dan lain sebagainya, yang kalian anggap sebagai penolong, yang kalian anggap sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Lalu mereka pun memanggil yang disyirikkan dengan Allah, yang dimusyrikan dengan Allah. Falam yastajibu lahu, tapi semuanya tidak ada yang memenuhi panggilan. Gak ada yang datang teriak-teriak, tolong ini saya terbakar, gak ada. Tolong ini saya sengsara, panggil, tidak ada yang datang. Wa ja'alna bainahum mawbiqah, sementara kami sudah menyiapkan siksa kehancuran untuk mereka, untuk iblis dan para pengikut iblis. Maka pada hari itu al mujrimuna nara, orang-orang durhaka di antaranya karena mengikuti iblis, fadhan melihat neraka, fadhan annahum waqi'uha, dia yakin kalau sudah ada neraka, dan yang kedua yakin bahwa dia akan dimasukkan. Kira-kira bagaimana? Jadi gobar api di dunia aja, dia yakin sedang diseret, mau dilemparkan di sana. Enggak teriak, nangis apapun udah gak bisa, habis mungkinnya. Teriakan, cerita, rintihan, semua keluar semua. Walau yajidu anha masrifah, dan tidak ada jalan celah untuk keluar dari neraka. Bayangkan kalau kita berada di situ. Atau sekarang bayangkan ini api yang besar, kita sedang memikiri untuk masuk, dilemparkan ke dalamnya, dan kemudian tidak bisa, tidak ada celah untuk bisa melarikan diri. Apa frustasinya, bagaimana putus asanya, bagaimana merindingnya, takutnya, pokoknya puncak dari segala macam ketakutan adalah ketika orang dihadapkan ke dalam neraka. Dan itu pasti, Al-Quran itu pasti, percaya atau tidak percaya itu pasti. Maka oleh karena itu rugi orang yang tidak percaya, karena ini sudah dijadwalkan. Kemudian untuk menutup pada hari ini ayat, dan ini merupakan mudah-mudahan jadikan
sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Al-Quran ini telah berulang-ulang memberikan ilustrasi, memberikan contoh, memberikan gambaran tentang segala hal untuk manusia. Allah sudah kasih. Kalau mau kasih bahagia, kalau masih orang masih sengsara, orang bisa selamat dan lain sebagainya, dengan ilustrasi yang tadi kita juga diberikan banyak banget contoh di dalam Al-Quran. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi sayang, manusia itu lebih banyak menentang Allah. Gak peduli dengan Al-Quran, gak bisa baca Quran kan gak apa-apa, gak ikut kajian juga gak apa-apa. Menentang Allah. Gua udah tahu gak percaya. Itu manusia. Karena Al-Quran la raiba fihi, tidak ada yang meragukan, pasti berarti. Apapun yang dikatakan Al-Quran pasti, yang disebutkan Al-Quran bagaimana dihadapkan dalam neraka pasti, orang yang masukkan ke dalam surga pasti, mau pasti. Karena tidak ada sedikit pun yang tidak pasti, tidak ada, semuanya pasti. Beruntunglah orang yang beriman kepada Al-Quran, kemudian mau membacanya, mau belajarnya, mau tadabburinya, dan mau menjadikannya sebagai the way of life, pegangan hidup kita. Bagaimana caranya? Sedikit-sedikit, bisanya satu ayat aja. Bisanya qul huwallah, kita pahami aja qul huwallah, udah masuk surga. Bisanya wal asri, pahami aja wal asri, dia amalkan, masuk surga. Bisa ayat yang lain. Jadi mungkin orang pegangannya berbeda-beda. Yang menjadi ahlul Quran itu tidak harus hafal seluruh Quran. Yang hafal seluruh Quran pasti bagus. Tapi kan kita bermacam-macam. Kita dengan alhamdulillah bisa hafal al-ikhlas saja. Alhamdulillah. Kita berwal asli saja. Tapi ada yang jadikan pegangan. Kalau kita tanya kepada diri kita, apa sih pegangan kita selama hidup? Apakah kita sudah pegang al-asli sebagai pedoman hidup kita? Apakah kita sudah pegang al-ikhlas sebagai pedoman hidup kita? Nah, kemana aja? Dengan ayat-ayat itu, walaupun satu ayat, qul huwallahu ahad, masuk surga. Dengan wal asri illal ladzina amanu wa amilus shalihat, masuk surga. Jadi masuk surga apa? Ikuti aja ayat Al-Quran. Ya tentu nanti ada Rasul itu pasti berkembang. Kalau kita sudah ikuti satu, pasti akan bertambah. Ayatnya bertambah, hadisnya bertambah, pemahaman bertambah. Yang terpenting mulailah dari satu, jangan mulai dari nol. Mulailah dari angka satu, entah sampai berapa, tapi kita sudah melangkah dengan satu langkah. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan puasa Ramadan pada tahun ini, dan kita tentunya masih berharap masih bertemu dengan Ramadan yang lainnya, dan semoga hidup kita, keluarga kita, ilmu kita, harta kita semua menjadi pembawa keberkahan untuk kita semua dan keluarga kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum